Tapi ya gimana caranya gue coba kejar di SKB-nya, gue dapat peringkat belasan, sehingga itu ngedongkrak gue ke posisi yang lebih aman kayak gitu untuk lolos. Nah, Fat, tadi kan udah tuh belajarnya dari mana, terus kan SKD seperti apa, terus proses-prosesnya. Nah, dari lu sendiri ada nggak sih nih tips and tricksnya nih biar kita keterima nih, auto keterima lah gitu? Tips and trick apa ya? Jadi ya mungkin gimana caranya kemarin gue keterima aja kali ya, dan apa yang kemarin gue jalanin gitu dalam setiap prosesnya. Jadi mudah-mudahan bisa diterapkan juga, nggak atau bisa diperbaiki lah kayak gitu. Jadi yang pertama itu adalah kita harus nge-screening nih ketika semua formasi atau jabatannya dibuka gitu. Kita harus screening kira-kira di mana kita mau untuk mendaftar, dan jangan sampai kesempatan kita ini sia-sia, atau gimana caranya kita pasti lolos nih di sini gitu. Kurang lebih sama kayak misalnya mau nentuin kampus, mau ikut SBMPTN, kira-kira kayak gitu sih strateginya. Tapi kalau ini jadi lebih jelas karena kuotanya pun diumumkan gitu, persyaratannya diumumkan kayak gitu. Kalau SBM kan kayaknya nggak kelihatan ya, misalnya yang diterima itu bakal berapa banyak kayak gitu. Tapi kalau ini bakalan kelihatan jelas berapa banyak orang yang diterima. Dan pertama kita perhitungin dulu nih kira-kira ada sebuah jabatan misalnya lu suka gitu, misalnya instansinya bagus menurut lu, kata orang pendapatannya bagus di sana dan lain sebagainya. Tapi misalnya ada jabatan untuk lu gitu, misalnya karena misalnya pakai ijazah sarjana komputer. Misalnya di instansi itu ada yang jabatan yang membutuhkan orang-orang sarjana komputer dengan kuota 1 orang gitu misalnya. Berarti dari sekian banyak yang bakal daftar di sana, kita nggak pernah tahu ada berapa, bisa 10, bisa 5, bisa 100 yang akan daftar di sana. Dan itu kita nggak tahu sih, kalau di 2019 kita nggak tahu berapa yang daftar di situ. Syukur-syukur kalau saingan lu misalnya dikit, ternyata yang daftar cuma 5 gitu. Jadi lu bersaing dengan 4 orang lainnya doang. Bagaimana jika 100, bagaimana jika 500, bagaimana jika 1000 kayak gitu. Itu yang perlu dipikirin, apakah untuk kuota yang 1 orang ini gue bakal dapat nih di sini. Jika emang lu merasa bisa dan emang ya lu yakin kalau lu bisa, ya ambil lah kayak gitu. Perjuangin di situ, di instansi, karena emang itu instansi yang lu mau dan lain sebagainya. Ya nggak apa-apa kayak gitu. Tapi sementara itu gue nggak terlalu yakin dengan diri gue waktu itu, karena gue pun nggak yang gimana-gimana, bukan orang yang pinter-pinter banget, atau ya bahkan dibilang pinter pun belum tentu kayak gitu. Ya gue ngerasa, Mahkamah Agung ada 377 orang yang bakal diterima, dan menurut gue mungkin gue bisa di sini. Menurut gue punya peluang yang besar di situ kayak gitu. Jadinya gue pilih di Mahkamah Agung, walaupun ternyata yang daftar pun belasan ribu kalau nggak salah. Jadi sekitar 1:30-an kalau nggak salah ya. Tapi it's okay, nggak apa-apa. Yang penting kita udah yakin kalau misalnya dengan kuota segitu kita bisa seenggaknya masuk lah di posisi berapa. Walaupun terakhir pun nggak masalah. Kayak gitu, yang penting kita bisa masuk di situ. Terus yang kedua, jangan sampai gagal di pendaftarannya. Jadi ada beberapa temen gue kayak yang gagal di pendaftaran. Kenapa? Karena berkas-berkas yang diminta itu nggak sesuai. Misalnya, jabatan sarjana komputer membutuhkan sarjana komputer gitu, S1 teknik informatika gitu misalnya.
Sementara jika ijazah lu D3 teknik informatika gitu, gue nggak punya S1, gue punya D3, gue coba daftar deh gitu misalnya, itu nggak akan bisa dan itu bakal ditolak karena mereka membutuhkannya S1 teknik informatika. Jadi hal-hal yang kayak gitu harus diperhatikan, jangan sampai kita gagal di awal gara-gara salah nih atau malah coba-coba sekali aja boleh atau kayak gimana. Tapi ya bener-bener harus. Kalau misalnya teknik informatika ya teknik informatika, S1 ya S1. Kalau misalnya S1 teknik informatika tapi lu punyanya S1 sistem informasi, sedangkan di situ nggak dituliskan kalau sistem informasi itu diperbolehkan. Nah itu juga bakal gagal kayak gitu, bakal ditolak berkas lu untuk lanjut ikut tes. Selain ijazah juga waktu itu ada yang kayak misalnya surat lamaran dijelaskan bahwa ada template ini surat lamaran dari instansinya, surat lamarannya kayak gini tapi harus ditulis tangan gitu, dan itu ya benar-benar lu harus kirimkan scanan dari tulisan tangan lu, jangan dari template itu langsung lu edit, lu ketik dan lu kirimkan, dan itu juga bisa ngebuat lu gagal dalam proses seleksi berkasnya pun kayak gitu. Jadinya itu yang harus lu perhatikan, jangan sampai lu salah berkasnya. Karena boro-boro sampai ikut tes itu sebelum tes pun lu bakal gagal. Dan yang ketiga yang ketiga itu gimana caranya? Ya lu gigi dan konsistensi. Setelah itu berkas lu udah masuk dan diterima dan lu dipersilahkan buat ikut tes gitu misalnya, atau ya pokoknya lu lolos berkas. Gimana caranya ya kita kejar lah, kita usahakan gimana caranya kita bisa lolos. Jangan yang cuma cuma coba-coba aja. Ya kalau misalnya emang udah diberi kesempatan buat tes gitu ya, kita harus usahain supaya semaksimal mungkin lah kita jawab dengan sebaik mungkin dan lain sebagainya, relax ketika ujian. Ya itu sih seperti Battle Royale aja kalau lu main game, kalau lu main PUBG atau game lainnya, gimana caranya kita bisa bertahan sampai akhir kayak gitu. Dan itu ya perlu konsistensi, perlu kegigihan, gimana caranya lu belajar, gimana caranya lu bisa menguasai banyak hal yang harus lu pelajari gitu di SKD, di SKB, gimana caranya ya lu harus mau untuk merelakan waktu-waktu senggang lu mungkin buat belajar, buat latihan soal dan lain sebagainya kayak gitu. Karena sudah pasti orang lain bakal ada yang lebih lagi daripada kita gitu. Jadi jangan mau kalah lah gitu. Kayak gitu sih, Ted. Mantap banget, Pat, untuk tips and tricksnya. Jadi gue rangkum dikit ya. Yang pertama itu kita harus lihat kuotanya ya. Kuota kalau bisa cari yang terbesar gitu. Kita lebih kemungkinan masuknya itu lebih tinggi gitu ya. Dan juga ya benar banget nih yang kedua ini untuk yang administrasi ya, banyak juga teman-teman gue yang belum sempat ujian malah udah gagal di administrasi. Gitu. Jadi kita harus teliti untuk persyaratan-persyaratan dari setiap instansi dan kementerian. Kadang-kadang beda-beda ya. Ada yang butuh SKCK, ada yang nggak butuh TUPEL. Iya, kayak gitu-gitu. Kelengkapannya juga harus diperhatikan. Nah, terus ke pertanyaan selanjutnya nih. Nah, kira-kira pas Alfat lolos di CPNS ini, di sana kerjanya ngapain sih, Pat? Maksudnya tanggung jawabnya apa nih? Apakah langsung disuruh kerja atau dilepas langsung? Apa gimana di sana? Oke. Jadi dan suka dukanya tuh seperti apa sih di sana kayak gitu? Oh ya, jadi apa yang gue kerjain itu adalah yang pasti kan sesuai dengan jabatannya seperti itu ya. Gue diterima sebagai peranata komputer gitu, dan apa yang gue lakuin juga sudah seharusnya ya memang yang berurusan dengan komputer untuk operasional di sana, untuk mendukung core bisnis dari pengadilan itu sendiri seperti itu. Dan namun peranata komputer itu adalah sebuah jabatan yang didapatkan itu nanti ketika
ketika lu udah jadi PNS dan kemudian lu bisa dapetin jabatannya terlebih dahulu, baru lu bener-bener punya jabatan peranata komputer. Dan gue saat ini masih CPNS dan belum dapat jabatannya kayak gitu. Tapi karena emang diproyeksikan untuk mendapatkan jabatan tersebut, ya sudah dimulai nih hal-hal yang tentang komputer pastinya bakal ke gua kayak gitu. Karena untuk mendapatkan jabatan pun ada beberapa laporan yang harus lu susun dari apa yang lu kerjakan, mulai dari hari pertama lu kerja sebagai CPNS sampai pengajuan jabatan tersebut. Laporan-laporannya harus lu kumpulin sebagai bukti bahwa lu bisa dapat jabatan peranata komputernya. Dan namun ya ketika jadi CPNS ini ya jatuhnya pun lu menjadi staff dulu, diperbantukan di kasubag tertentu gitu, bisa beda-beda dan jadinya ya kerjanya bisa serabutan, kadang pun nggak sesuai dengan jabatan lu nanti, misalnya nggak tentang komputer gitu, tapi it's okay. Jadi tapi ya tetap aja ya mayoritas pekerjaannya sesuai dengan jabatannya kayak gitu. Suka dukanya yang pertama sih ya bangga sih ngejalaninnya karena lu udah bisa melewati berbagai tahap dari seleksi yang nggak mudah sama sekali. Walaupun ya gue yakin teman-teman semua pasti bisa, nggak mudah tapi pasti bisa. Dan gue ya bangga untuk ngejalaninnya ketika gue udah bisa lolos dari sini, ketika lu teringat bagaimana kemarin lu tes dan lain sebagainya, bagaimana susahnya hari-hari lu ketika persiapan tes dan sebagainya. Ya itu yang buat bangga ngejalanin kerjaan yang sekarang kayak gitu, dan ya moodnya senang aja kayak gitu untuk ngejalanin kerjanya. Dan selanjutnya ya di lingkungan yang baru, gue berada di tempat yang baru, gue berada di kota yang baru kayak gitu. Ya menurut gue enak di sini, tempatnya enak, suasananya enak. Gue kerja berangkat pun nggak harus buru-buru karena ya cenderung lebih santai di sini, kotanya, jalanannya. Jadi ya itu juga berdampak juga sih ke hari-hari kerja gue kayak gitu. Dimana gue cuma naik motor mungkin cuma 10 menit nggak sampai kayak gitu kan, nggak harus macet-macetan dan sebagainya. Itu sih ngebangun mood juga, dan itu ya salah satu dari sukanya. Dan menurut gua apa lagi ya, jam kerjanya teratur, masuk jam 8, pulang setengah 5 pun matahari masih terang, lu bisa sampai tempat tinggal lu lagi dengan enak lagi karena perjalanan lu yang nggak jauh kayak gitu. Lu bisa ngelakuin hal-hal yang lain mungkin selain pekerjaan lu, nggak habis di jalan dan lain sebagainya. Jadi ada banyak waktu yang akhirnya bisa gue dapatkan dibandingkan waktu gue kerja di Jakarta, gue harus dempet-dempetan di kereta dan lain sebagainya. Tapi it's okay, semuanya pasti ada plus minusnya, tapi itu yang gue rasain kayak gitu. Dan dukanya itu apa ya? Gue baru mengenal dunia ini nih di tempat gue kerja nih, dunia CPNS-nya, dunia PNS-nya, dunia peradilannya, di mana gue ditempatkan di pengadilan. Itu banyak yang harus gue pelajari dan gimana caranya gue harus bisa menyesuaikan lebih cepat untuk catch up-nya, untuk menyesuaikan diri. Ya karena bagaimanapun ya di sini gue kerja gitu kan, di pengadilan gue kerjanya, jadi ya gimana caranya gue harus bisa ngerti gitu dengan semuanya. Dan selanjutnya yang paling berasa ya gimana cara yang paling berasa itu ya gue jauh dari orang tua, dari keluarga, dari hal-hal yang sudah gue dapatkan bertahun-tahun. Jadi karena gue
lahir di Depok, dibesarkan di Depok, 20 tahun lebih gue di Depok, nggak pernah untuk kerja atau kuliah di tempat yang jauh dari rumah kayak gitu. Dan sekarang inilah yang harus gue jalani seperti itu. Gue harus meninggalkan itu semua, seperti menjalani hidup yang baru gitu. Dan it's okay karena semuanya pun udah dipertimbangkan dari sebelum gue mendaftar ini. Dari sebelum gue mendaftar ini pun sudah diperhitungkan yang kayak gitu. Dan harus diterima yang kayak gitu. Dan nggak masalah. Tapi itu salah satunya sih, dukanya sih kayak gitu. Lu harus siap dengan itu semua. Luar biasa, Pat. Nah, ini pertanyaan terakhir yang pasti teman-teman pejuang NIP nih pasti pengen tahu nih kira-kira. Nah, Pat bisa sharing gak nih? Kisaran gaji dan tunjangan kerja di Mahkamah Agung nih, Pat. Apakah bisa menjadi calon menantu idaman gitu kan, mengalahkan kerjaan-kerjaan lain? Ngomongin tunjangan, ngomongin apa ya, pendapatan, kayak sih sebenarnya pekerjaan apapun tuh sebenarnya bagus ya. Lu mau dagang atau lu mau di swasta atau bagaimanapun lu mau jadi PNS, sebenarnya itu ya bagus sih. Dan yang bisa gue ceritain mungkin ya apa yang bakal lu dapet sih ketika lu jadi PNS gitu. Ketika lu jadi PNS itu lu dapat ada yang namanya gaji pokok dan ada yang namanya tunjangan. Seperti itu. Gaji pokok itu tergantung dengan golongan lu. Untuk gua yang misalnya masuk ke CPNS ini dengan ijazah S1, maka gua ditempatkan di golongan 3A dengan gaji sekian. Lu bisa carilah. Nanti ada golongan-golongan PNS, lu bisa lihat. Golongan PNS 3A berapa, 3B berapa, 3A dengan masa kerja berapa tahun itu berapa, itu beda-beda dan itu beda-beda. Dan yang kedua adalah tunjangan jabatan. Tunjangan itu yang lu dapat juga beda-beda tergantung dengan jabatan lu. Penata komputer misalnya kayak gua, tunjangannya itu bakal berbeda dengan penata komputer yang misalnya ijazahnya D3 kayak gitu. Dan misalnya gue penata komputer di pengadilan gue pengadilan kelas 2. Itu pun berbeda dengan pengadilan kelas 1B, beda dengan pengadilan kelas 1A, beda dengan penata komputer di pengadilan tinggi, beda dengan penghasilan di penata komputer di MA pusat, misalnya Mahkamah Agung pusat, itu beda-beda. Dan kalau angkanya, seenggaknya sih bersaing dengan swasta. Misalnya ketika lo kerja sebagai IT atau programmer di perusahaan swasta dengan masa kerja atau fresh graduate gitu ya, bersaing lah kira-kira. Tapi ya kalau misalnya lu bisa expert di bidang IT, kayaknya di swasta pun lebih menjanjikan sih menurut gue. Mereka bisa bayar lebih besar dari yang ditawarkan dari PNS. Tapi semuanya tentang pilihan. Lu mau di mana, semuanya baik, insya Allah. Itu tadi. Kalau lu jadi PNS plus minusnya ini, kalau lu di swasta plus minusnya ini. Kayak gitu. Kalau lu mau beli seblak atau lu beli boba gitu ya cukup lah. Bisa dilihat semuanya sebenarnya, kayak setiap instansi gitu berapa bakal ngegaji lu. Misalnya ada jabatan gue pengen ikutan nih, gue punya ijazah sarjana komputer S1, bakal jadi penata komputer ahli pertama di instansi apa. Nah itu bisa lu lihat. Lu bakal dapat berapa tunjangannya, gaji pokoknya
Kalau gaji pokok sih gampang ya, lu pasti bakal dapat di 3A. Kalau ijazah lu S1, 3A itu sekian, lu bisa googling aja. Kalau tunjangan kinerja pun ada SK-nya yang mengatur itu, dan itu pasti dipublikasikan di internet, bisa lu cari juga. Jadi itu buat perhitungan lu juga atau pertimbangan lu juga. Gua harus daftar PNS di sini atau enggak, atau misalnya ternyata gua kerja di swasta bisa menghasilkan uang yang lebih besar nih setelah lu tahu angkanya, kayak gitu. Dan itu benar-benar beda setiap instansi pun beda, dan lu harus cari tahu dulu, kayak gitu. Nah, berarti intinya CPNS itu tidak menjamin kaya ya, Pat ya? Tapi cukup lah ya. Cukup. Tergantung gaya hidup kita ya, seperti apa ya. Betul, tergantung gaya hidup, tergantung banyak lah. Nah itu guys, jadi kalau kalian pengen cepet kaya, jangan masuk PNS, tapi bisnis. Nah kalau kalian pengen mengabdi buat negara untuk memperbaiki struktur-struktur dan omongan-omongan orang yang kurang baik, nah kalian boleh langsung terjun ke CPNS gitu. Nah itu dia guys, sharing yang sangat bermanfaat ya deh dari Alfat ya. Dan terakhir kalau ada yang mau nanya, boleh nggak di share nih Alfat Instagramnya gitu di sini, nanti kita tulis di layar. Oh ya, iya boleh tanya. Kalau yang mau tanya, follow Instagram aja biar gampang, di @alfat aja, nanti bakal dibantu Tetra ditulis di bawah. Oke, siap. Terbuka untuk menerima pertanyaan kapanpun, anytime, feel free to ask. Dan hesitate ya. Iya. Nah gitu guys. Jadi kalau kalian mau nanya langsung aja DM ke Alfatnya, atau mau ke gua dulu langsung nanti gua tanyain, boleh. Nanti DM aja Tetra Prawira, gua tulis di bawah nih. Di komentar boleh. Di komentar boleh nanti di bawah ya. Oke, Alfat, thank you nih buat sharingnya hari ini. Dan kata-kata terakhir buat teman-teman nih sebelum penutup. Apa ya kata-kata terakhir? Semangat gitu buat yang mau ikut tahun ini nih 2021 nih. Ya yang pasti semangat lah, kalau misalnya emang lu mau jadi PNS, gue yakin semuanya bisa. Kayak gue pun yang kayak gini pun bisa, kayak gitu kan. Ya pasti bisa lah, tergantung gimana caranya. Lu harus tanamkan niat lu, gigi dan konsisten. Gue yakin bisa. Kalaupun gagal, bukan berarti akhir dari dunia. Kita bisa ikut lagi, karena ada batasan usianya pun yang panjang untuk lu bisa masuk ke PNS gitu. Untuk ikut seleksi CPNS itu tentang usianya itu panjang. Kayak lu bisa ikut sampai 35 kalau nggak salah. Dan nggak masalah ketika lu misalnya nanti gagal pun, lu bisa coba lagi tahun depan. Lu bisa evaluasi apa yang kurang dari yang sebelumnya. Insya Allah pasti ada jalannya lah kalau emang lu niat jadi PNS. Karena kalau boleh cerita pun, temen gue nih yang sama-sama CPNS di pengadilan Muara Bungo ini, pengadilan negeri Muara Bungo itu usianya pun udah di batas usia terakhir dan udah ikut beberapa kali seleksi, tapi akhirnya dia lolos dan memang rezekinya di situ. Ketika kesempatan terakhir dia baru bisa lolos, dan alhamdulillah gitu. Dan itu maksudnya ya sampai akhir pun kalau emang kita niat, kita usahain terus kayak gitu. Semangat, jadi umur bukan masalah ya? Bukan masalah. Oke, berakhirnya wejangan dari Alfat, berarti berakhirnya juga nih video kita ini. Jangan lupa di like and subscribe ya guys. Nanti kalau misalkan yang nonton nih lebih dari 100.000 nih, kita bakal ngadain sesi kedua nih sama Alfat buat tanya jawab mungkin ya, atau kita bikin webinar gitu kali ya. Boleh. Thank you. Oke, thank you juga Alfat nih buat waktunya nih. Oke. Terima kasih buat kesempatannya buat kita ngobrol kayak gitu. Oke, thank you guys.
Terima kasih telah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Salam pejuang nih. Yos.